cium malaikat kana cabut nyawana. Terus kenapa kalau di sebelah kanan kena ustaz sana cabut sana malaikat gitu. Nah, begitu kan. Nah, tidak ada begitu. Bapak Ibu sekalian. Tuntut. Itu kubisikia mama sebelah kanan. Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menuntun kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mampu membaca, atau kita dalam keadaan tuntun Bapak Ibu kemudian meninggal dunia, maka ini yang mesti dicatat Bapak Ibu. Kita catat bersama, punaniyat tau amada nama temo, berarti berlakulah yang namanya hukum memperlakukan orang mati dengan cara yang baik. Saya ulangi, ketika ada orang dalam keadaan sakarat meninggal dunia, maka berlakulah yang namanya hukum memperlakukan orang mati dengan cara yang baik. Maksudnya Ustaz, memperlakukan orang mati dengan cara yang baik. Tapi Pak Ibu, mana tutau mati, kalau tutau dihormati, kalau tutau dihargai. Anda dan tutalla saja mau dihargai. Betul tidak? Iya. Kenapa? Karena bedanya orang mati cuma satu Bapak Ibu dengan orang hidup. Apa itu Ustaz? Ruh. Punaniyat tawatalla sanicabu ruhna, dipisah yang antara jasad dengan ruh, materina. Maka punaniyat atau mate dimasukkan ruh, berarti dia akan hidup namanya. Betul ya Bapak Ibu? Makanya perlu juga dihargai. Iya miturak kena biasa Bapak pasangan Bapak Ibu, punaniyat atau beru mate tanre antuna kulle di bocah, di gesong, di gocang. Ya toh? Karena ada yang biasa begitu Pak Ibu. Biasanya kejadian di anaknya ya. Gara-gara tanre na terima tutuana mate na gesong tutuana na pada suruh bau. Heran kunak kebenaran itu beru mate yang disuruh bau. Lagi semua ambau makukan awe. Nangura nak kau pernah tak pembau. Nangura gila-gila. Lari. Mana juga pernah kilah hari ini. Tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa tidak boleh Bapak Ibu sekalian? Karena itu tahu beru-beru mati Pak. Dipisah antara jasad dengan ruh sakit. Sakit Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah menggambarkan, bahkan mengibaratkan, itu tahu dipisah ya jasadnya dengan ruhnya, asing kamu bagi 70 kali temasang pedang. Kuna bahasa tadi kita punya Bapak Ibu, asing kamu pin 70 dilapasangi kali. Sakit Bapak Ibu. Bahkan ada ulama yang mengatakan, andaikan pada saat itu ada setetes air yang menetes dan sempat tersentuh di kulitnya orang yang baru meninggal, pedih. Pedih Bapak Ibu. Apatah lagi pula negesong kiri kanan. Negocang, nepoca, dia mentindi si bangkena, dia mentindi si batana, dia mempinjal alona. Bukan apa kakak boleh lepakan. Bapak Ibu yang main sama dirahmati Allah. Betul tidak? Iya. Bapak Ibu. Iya minta biasa kelang ngiretau planet beru-beru mati tanpa niat dosa dari sampai tanah kono. Oh anak kono nggak sabar aku na. Sabar aku tuan kono beru-beru mati tuan beru mati. Pakai senang tuan. Pakai senang tuan. Iya. Kadang-kadang kan ada yang biasa bilang begitu tuh. Ini betul Bapak Ibu. Andre nak kuliah ni pocat tu mati ketika dia baru meninggal. Satu. Nah, ketika suasananya sudah dalam keadaan aman nih, Bapak Ibu, suara tangisan sudah mulai meredup. Maka apa yang harus dilakukan Ustaz? Maka segeralah memandikan orang matita. Segera dimandikan orang matita, tetapi diawali dengan membuka seluruh pakaiannya. Bapak Ibu, buka seluruh pakaiannya. Karena dianjurkan memang Bapak Ibu punya niat tuh baru mati pas suruh pakaiannya. Bapak Ibu, keluarkan pakaiannya. Cuman pada saat dikeluarkan pakaiannya juga dengan cara yang baik Ibu. Iya, dengan cara yang baik. Maksudnya Ustaz dengan cara yang baik? Iya, dengan cara yang baik, bukan dengan cara menggunting. Jangan digunting Bapak Ibu. Iya.
Apalagi punain dia baju na pakaian baju baru. Karena kira kampung ko pa pwede tong ada na sanna ko karina na yang asin tawag mo niya ayan ra ne upa mo. Ya, kadang-kadang biasa niya lagi baju baru. Nah karena niya itu kuntung ay kadungi. Waktu nak lepas ke kalian ni, nampak sekali nak pakai alam saya mai kalau nak usah bagi baju na, bara ente paling kamu anak pun mati nak baju baru je. Ya, bisa dah ini Ustaz dilakukan, silahkan saja, boleh, silahkan dilakukan Bapak Ibu. Tapi pada saat dia meninggal dunia, keluarkan pakaian itu dengan cara yang baik, bukan dengan menggunting. Iya, kata kapur kalian, Bapak Ibu punya baju baru nanti goncing-goncing, betul tidak? Bajikannya ibu dari pasulu di baji-baji, lihat baginya kemudian dibisai, dicuci, setelah dicuci kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan kemudian disetrika baji-baji, dan nampak dipasidakan manggil para tahu itu jauh lebih bagus dibandingkan digunting. Betul tidak? Iya, tapi Bapak Ibu, ya, cuman coba bang punya kepasidakan pakaiannya juga tuh mati ya. Kita mikirlah cuci cewek dulu Bapak ya. Itu dia bilang na pasidakan baju na mata tabe kudungnya baju na bapak tu kudung pasidakan digit kudung parente kung negro ja kampaki. Ano ba? Nak yang kupagi nak kaya no ah. Kupagi. Aku mau pakai lalu kudu pakai lalu. Cuman tuh antu ka baju aku selalu kana pakai tepung. Iya bener kena ele mana detik ada. Tama menya mulai lagi cerai bagi bapak sebenarnya begini. Itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kecuali ini ada kecualinya nih Pak Ibu, kecuali apa Ustaz? Kecuali punna baju partai jana pakai mate ada mie goceng mana ya kan tolong tuh biasa baju partai pakai mate Bapak Ibu goceng mana kemana tuh dipasuh baju-baju dan apa dibisai disetrika di parfum-parfum dan disari yang punya lebih banyak apa itu zaman kesari yang kata malah nanti banyak toh Bapak Ibu apalagi nih barang-barang yang kamu ngarang betul ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian sebagai dai saya wajib mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat apakah saya akan mengkampanyekan paslon? Tidak, saya hanya mengajak seluruh masyarakat ayo jaga silaturahmi dengan pilkadanya Banten. Siap? Jangan sampai Bapak Ibu sekalian silaturahminya kita terputus disebabkan hanya karena perbedaan pilihan. Betul tidak? Rakyat erokku Bapak Ibu, namanya pilkada pasti ada perbedaan pilihan, betul tidak? Dari rakyat erokku Bapak Ibu dibalas gue misalkan marahin na pile balas samping na marahin na pile masih panah bagi iyo. Ito kasi ba ito magkira ka na way. Kung nanak kenay, nanak kesukuran ikaw lang balaya. Puna kau na iya, puna kau na. Puna kau nanak kenay, ikaw lang balaya nanak kesukuran. Betul tidak? Ini yang bagus. Maka dia lalu ke Bapak Ibu salah-salah hanya karena persoalan kamu ini. Ya minta napasang Bapak Ibu para ustaz-ustaz dengar baik-baik Bapak Ibu pilkada dengan pilkada beda beda dong karena pilkada kan ibu-ibu di muslim Bapak Ibu apa yang dengan pilkada ini dengan pilkada ia dari kalau baik menjadi betul tidak apa tuh sih dengan pilkada Ustaz iya dengan ia pilkada iya menjadi ikut tidak lupa betul tidak dan kita berharap semua Bapak Ibu mudah-mudahan Bantaeng akan mendapatkan pemimpin seperti yang kita harapkan bersama amin amin ya Rabbal jamaah tazkir yang sama dengan mati Allah jadi tanda kampanye ini ya tak jamaah tazkir lanjut Bapak Ibu jamaah yang sama dengan mati Allah selanjutnya ketika orang itu sudah meninggal dunia, suasananya sudah aman Bapak Ibu, maka silahkan dimandikan orang matita dalam bahasa kita di kampung di kanan Rio Sala. Ya Jami, Rio Sala. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, apakah yang dikuan Rio Sala?
Nakanaan Ustaz, saya Rio. Apa sih? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Andrio Sala ini hanya ada di Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan Pak. Kalau di daerah Jawa tidak ada namanya Andrio Sala ini. Tidak ada Bapak Ibu. Karena saya pernah ceramah di Papua, ada perantau orang Jawa sempat dia tanya saya, Ustaz, saya heran Ustaz sama orang Makassar, bilang Mas Sumrai. Kenapa kau heran? Nah, bilang Ustaz itu orang Sulawesi, kalau ada orang meninggal, main Rio tumatena, lebak kina Rio, nak boleh binau. Jadi itu istilah di Jawa Ustaz, ketika ada orang meninggal dunia, kapan-kapan sudah dimandikan, maka dia sudah harus dikafani. Setelah dikafani, dia sudah harus disolatkan. Setelah disolatkan, dia sudah harus dikuburkan. Anjo kata situ anuaya tu Sulawesi ya, nah Rio na pada boleh nau, bukan wewe. Kata dia jangan kertu mati anu. Nah kan Andrio apa nih bukan Andrio salah. Bukan apa juga nih Andrio salah. Gua dah kian rata Gusten. Apa itu? Pokoknya nih. Nama yang sama nama dari Allah. Tapi begini Bapak Ibu. Justru saya bilang dari bolik dan medanau untuk mati ya mau disimpan nama ini orang meninggal Bapak Ibu, makanya di Rio-Rio ini disaboi-saboi, disampo-sampoi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ketika sudah dimandikan akan ada orang yang berbeda datang melayat orang meninggal. Betul tidak? Nah biasa di tua melayat beda-beda Bapak Ibu. Joga mo Sabat tua tomate, kadang-kadang biasa na buka rapat toko ulunda, na para bau tomate. Ada toh? Ada yang begitu? Bapak Ibu. Nah injok pun na bau itu tomate, na dia rasa-rasa bau, rasa sabun, rasa sampo kan kesemua habis. Betul tidak? Pasti kesannya bagus. Gagang tomate kubur. Bau mucika. Bau nguburin rasa sabun kok. Ih sumpah kan bagus kalau begitu, betul tidak? Bapak Ibu. Tapi kapan-kapan tidak dibersihkan orang Madinah, ada orang yang datang melayat, nabungkar pertoko ulunna, sempat nabau tumatena dia rasa boto, maka pasti akan jadi fitnah di luar sana, kemungkinan besar akan kampanye tanah merah partai. Bapak Ibu, kenapa kampanye merah partai? Urutannya orang nah weyang sendiri apa-apa. Ya, rasanya tidak bagus, betul tidak? Maka selalu saya sampaikan begini Bapak Ibu. Itu bajikna puna lihat tomate, apatah lagi keluarga besar. Misalkan ini almarhum toh, Narendiban ini kan keluarga besar, pasti didatangi orang yang banyak, betul tidak? Makanya biasa pesanku Bapak Ibu, buatlah harum-haruman. Misalkan apa nih Ustaz? Misalkan atulutun itu pemain lupa, betul tidak? Atulutun itu lupa. Supaya apa? Supaya suasananya harum di dalam rumah ya. Iya. Tamama kisah protes kinakan Ustaz, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh Ustaz, karena ini perkara budayanya agama lain. Kristen, Hindu, saya bilang wei. Saya tidak berbicara budayanya agama orang. Saya hanya mau suasananya di dalam rumah itu harum. Betul tidak? Bukankah kalau kita berangkat ke tanah haram Bapak Ibu? Ya? Kalau kita berangkat ke tanah haram, hampir setiap toko yang kita masuk itu harum. Kita cari di mana letak keharumannya. Masya Allah, lo itu mai Bapak Ibu lupa tertinggi-tinggi. Nah karena Ustaz, kababalubar pun bilang tidak. Babalu rempe-rempe kan Masya Allah. Era, HP na to modek nambek kay HP nambek ka. Betul ya? Bahkan di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah Bapak Ibu, coba diperhatikan. Nah, suruh kong pantang ko HP no. Coba diperhatikan Bapak Ibu. Ketika sebelum panggilan azan berkumandang di Masjidil Haram akan ada orang Arab mengelilingi Ka'bah, angeras singkang malancok keluar asap. Kuna sibupai para na Arab, na pamay kaman na jubane. Kenapa? Karena itu harum. Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu. Saya doakan semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah semoga segera ke Baitullah melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Amin. Mau ki? Daftar lagi. Daftar lagi. Kata Ustaz, harusnya kendat terus Ustaz mangka gratis Pak. Ih, nah gratis itu aja umrah yang lain kena dibayar Ki. Saya kasih gratis semua malam ini umrahnya, mau ki? Mau? Serius? Mau ki Pak Ibu? Saya gratiskan semua umrahnya jamaah yang hadir pada malam hari ini. Apa mau dibayar? Apanya Ustaz? Satu, kapalan. Yang kedua, visa. Yang ketiga, hotel Makkah Madinah. Atau Madinah. Apa? Mutawi. Sigura harganya Ustaz 28 juta, asalkan 7 bulan 50, paket 11 hari, Rayyan Menara Travel. Alhamdulillah. Saya promosi di Tabe Lompok. Iya, kaki pakai gitu tadi, Saya Candy. promosi. Ya. Internet ini caleg promosikan. Siapa tahu ada yang ingin ke Baitullah, langsung dibimbing oleh saya Bapak Ibu. Silakan mendaftar. Kita akan berangkat pada tanggal 7 Desember. 7 Desember. Insya Allah bersama saya dan bersama Karen Jalil. Pada suaminya almarhumah Karen juga. Insya Allah akan bersama saya pada tanggal 7 Desember bersama dengan Haji Mustafa. Kalau ada lagi yang mau tambah Bapak Ibu, berarti yang bimbing ke Bapak Ibu mulai niat yang bimbing ke. Pada saat tawaf saya teriak berdoa. Ia di depan, silahkan ikuti doa saya atau aminkan. Pada saat saya sa'i, saya teriak berdoa, silahkan ikuti atau aminkan. Pada saat tahallul, saya yang akan bimbing ke berdoa. Lampa belanja, enak kita murah ki. Oh, nak pernah orang yang jamanya Ustaz. Kenapa? Ada ke belanja hari ini Ustaz? Ada. Kenapa enggak? Dan temani kepada Ustaz. Serius mau aku temani? Nah bilangnya kita temani Ustaz. Oke, saya temani ki. Yang penting kalian tunggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mana sekiranya sama tanggal 7 Iya, yang anu aks dah iya. masih ada kesempatan 2 bulan untuk pembuatan Tapi dia paspor. nak lolos tu. Tanggal 8 bulan depan insya Allah saya akan mengajak Kasih Mustafa dengan Karen Jalil untuk melakukan paspor di Jalan Perintis Makassar. Yang mana sekiranya sama Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Sudah. Ketika orang Madinah sudah dimandikan, maka Bapak Ibu sekalian, ayo. Setelah dimandikan, maka dibawalah di tempat yang paling luas. Ya. Bapak Ibu, disimpanlah di tempat yang paling luas, karena itu disunnahkan. Simpan di tempat yang luas, karena orang akan berdatangan melihat ini yang meninggal. Betul ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagi kita Bapak Ibu sekalian yang suka datang melayat orang yang meninggal, Bapak Ibu, ini juga perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Tapi Bapak Ibu, tak biasanya lampat waktu mati. Tapi keporan ke Bapak Ibu, Andre itu na pikiran palampai waktu mati. Pasangalina ada adab yang harus kita lakukan. Ya, sudah perlu Bapak Ibu, lampat kita waktu mati. Karena memang niatnya jina nak pinta. Nah, karena nak pinta, inai tawa lampat waktu mati. Sakena waktu mati lepas pilih sembahyang lampat minum balana, maka baginya pahala 1 kira. Inai tawa lampat waktu mati. Sakena lepas pilih kuburan waktu mati lampat minum balana. Artinya apa? Dia antar ini orang mati sampai ke kuburan, lepas pilih kuburan lampat minum balana, maka baginya 2 kira. Sahabat bertanya, ya Rasul, wamal kira ini? Apa itu 2 kira? Rasulullah menjawab, 2 kira itu adalah 2 gunung yang besar. Jadi kenapa kita mati Bapak Ibu? Punah sebelumnya di sembalik Bapak di sembahyang pergi minro, 1 gunung pahala yang kita dapatkan. Sebesar 1 gunung pahala yang kita dapatkan. Lepas di kuburan apa pergi minro, seperti 2 gunung Bapak Ibu besar pahala yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kalau kita datang melayat orang yang meninggal Bapak Ibu, ingat adab-adabnya.
Satu, una lama kita tumate Bapak Ibu na kebetulan nggak nurun ke burak nenta ye. Pastikan nggak urun ke burak nenta tamat donya tumate ya. Anda na burak nenta bantaran bayi nanta. Aku bayi na ya bantaran mau kawan kendama. Nama apa lagi tentama burak nenta bantaran? Kadang-kadang mo ko. Kanya lang kebiasa ilang Bapak Ibu puna niya tumate sa Bapak Ibu di dalam. Jangan tunggu berada pantangannya kalau na tuh. Bapak Ibu sekalian, Ustaz, sanakah Ustaz? Tidak. Silakan Bapak Ibu sekalian. Cuma ingat adabnya. Satu, ketika kita sampai kepada orang meninggal, yang pertama yang kita lakukan itu adalah berdoa. Berdoa. Caranya bagaimana Ustaz? Dia tahu kanan. Kamu tuh pantangan Ustaz boleh didoakan ini orang mati ya. Karena cocok nih. Cuma niat Pak pasana gruta. Apa pasana gruta? Punna lampa kita tumate, na sempat jaki mangenyo tumatea, pastikan doakan dengan nipatempele anne talapak liman dari hukum na tumatea. Amanne? Nah, apa dia doa? Apa doana? Dibaca nih. Allahumma ghafir li nampanisaku aren nanjo tumatea. Baik, saya ulang. Allahumma ghafir li, sebutkan namanya orang meninggal. Ya kau bilang pasangan apa? Punania tomate, usahakan tulis namanya ini orang meninggal dunia. Kalau perlu menggunakan huruf kapital, lalu simpan di sisi kanannya. Jangan kena piku kerokan yang ini Bapak Ibu daripada pas ini boleh tanah awan ini di atas dadanya. Lebih bagus namanya Bapak Ibu yang dibesar-besarkan. Kenapa? Karena itu target doa kita Bapak Ibu. Iya, dari caranya Allahumma ghafir li almarhum inne bin inne atau almarhum anne bin inne saporene. Jadi mestinya bukarene. Bapak Ibu sekalian, ya. Contoh penanya biarin toh. Allahumma ghafir li Muhammad Tahir bin Saham. Ada nak bicara ya? Iya. Pas kami mai ari bukusaku. Ari tasalan bukusaku lagi dah. Pas kami ari bukusaku kayo ka maten ore panipatan tu bisa jadi kita lo nak kirim. Kalau tidak, ya toh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Satu. Jadi sampai di situ Bapak Ibu didoakan. Yang kedua, Ustaz, setelah saya doakan masih ada enggak Ustaz jalan yang lain yang bisa kulakukan? Masih ada. Apa itu Ustaz? Bacakan suratul Fatihah. Yeah. Bacakan suratul Fatihah. Tapi datang tuh biasa di luar sana Pak Ibu. Biasa ada pulik-pulik punya jamaahnya bila. Nah, datang ko sa kiring al-Fatihah mangir tumating. Ang ngapay, kamano ti sila kula kiring tananabat ti bukan away. Inak ke Bapak Ibu punanya tungkor delikan ko kamu nyugusur mati. Bukan mati, bukan kiring ini. Una parang mati ngira ko habi. Apa ko kiring ko al-Fatihah? Puna batui, we amaliba. Ano ba to je? Nama ko dapat kurang dapat. Iya. Sampai dah Ustaz, sampai aku yakin sampai Bapak Ibu. Kenapa? Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala anhu beliau mengatakan, kalau badal haji sampai kepada orang yang meninggal, badal umrah sampai kepada orang yang meninggal, kenapa pahala Al-Fatihah tidak sampai kepada orang yang meninggal? Iya, sampai Bapak Ibu. Dari dibaca Bapak Ibu sekalian. Iya, saya Bapak Ibu sangat yakin sekali. Iya, angkara batui pahala bacaan Al-Fatihah kumangir tutu aku ya. Hampir 10 tahun mimaten nambakku dan hampir setiap hari saya bacakan Al-Fatihah puna kurang mintonya Bapak Ibu dan alhamdulillah sampai nebangia anda Al-Fatihah tak ada minum. Berarti Pak? Betul. Jangan ini Bapak Ibu biasa ini pahala Al-Fatihah main cuma tidak. Biasa ke? Biasa Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan kunjungan Al-Fatihah ada lagi minum. Anda je, mbak itu. Alhamdulillah. Jadi bacakan minum Fatihah Bapak Ibu sekalian. Punna balik, dengar ya Bapak Ibu. Punna balik tan rena batu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya pernah ceramah di Jeneponto Bapak Ibu.
Saya terus bilang begini, bagaimana jemaah? Saya lanjutkan ceramah. Tapi lanjutkan Ustaz. Karena saya Ruski. Lanjutnya Ustaz. Sampai jam berapa? Aku sampai tetap 10 roh Ustaz. Oke Mi? Yang penting mengerti. Masuk Ustaz. Saya bilang masuk Ustaz. Saya bilang masuk ko nak keye. Unna lucini macam mana susu. Ngok wala tisu. Iya. Dengan iya tuh Pak. Nama kayak tisu. Wah kalau kan kayak tisu pas sekali-kali minum air ngerang. Tanya tisu era apa tisu sertek. Tanya tuh apa tisu baru 5. Alhamdulillah. Ya mantap sekali. Jadi kita lanjutkan ini. Bapak Ibu. Jadi satu. Bacakan Fatihah Bapak Ibu. Punna balik. Ini kemungkinan ya. Bagian ragu-ragu. Dengar Bapak Ibu. Bagian ragu-ragu mengirimkan pahala Al-Fatihah mangir tutuhatan karena batu jitanre. Punna balik tanda na batu Bapak Ibu. Kita lupa pahala. Betul ya? Anku maca Fatihah tanda na batu mangir tutuhatan ya sudah lah. Tanya urusan tak. Tapi yang jelas berapa Fatihah dibaca. Kita lupa pahala. Alhamdulillah. Sudah. Fatihah Bapak Ibu. Sudah didoakan. Bacakan Fatihah. Setelah itu Ustaz, apa lagi Ustaz? Bacakan diratain tosi Fatihah. Qul huwallahu ahad. Ya tak? Bacakan. Berapa kali Ustaz? 3 kali. Nah, saya tunggu tahan kan Ustaz. Ngapa ya berada itu mata dari saya puluhan lama dibacaan. Bukan ngapa ya? Karena dia Ustaz kutaran kuji. Bukan aku ramai nih puna Fatihah. Puluhan lagu baca. Karena tanda ya Ustaz. Aku tanya kuliah luar kafir. Asalnya tuate kulhalla. Tanda terada ila hadhihi niyah di suratul kuliah kafirun. Pasti bihadhihi niyah kulhalla wa. Pasti kulhalla. Apa saya kulhalla Ustaz Cukarawe? Tapi ada pahalanya. Membaca kuliah kafirun 3 kali dengan membaca kulhalla wa 3 kali jelas beda pahalanya. Ya, karena membaca kulhalla wa 3 kali dua pendapat ulama. Satu, ada yang mengatakan menamatkan separuh Al-Quran, ada yang mengatakan menamatkan 30 juz Al-Quran. Makanya Quran kan dibaca bulala. Jangan kamu juga tidak makan bulala. Kulwalawahad sampai terakhir. Alhamdulillah. Apalagi Ustaz, ketika sudah dibacakan Fatihah, dibacakan kulhuwallah, masih ada lagi dah Ustaz yang lain? Masih ada. Ini yang paling bagus. Apa nih Ustaz? Bacakan Al-Quranul Karim. Itu yang paling bagus. Ya, jadi sing kamar kampungku Bapak Ibu. Ya, jadi sing kamar kampungku. Kita dari Singapura udah banyak hadir. Tapi saya Singapura masih kan karena kayak dulu aja. Bapak Ibu sekalian, di bawah pondok pesantren kita yang sudah kita bangun. Namanya pondok pesantren modern Al-Aksi. Alhamdulillah. Ini dari kampung punan ke Bapak Ibu punan lihat tuh beru mati. Apa namanya pertama? Al-Quran. Al-Quran ya. Salah kau Ustaz? Tidak salah. Udah tuh beru mati. Timal Quran nuna kayaknya jalan rekam mereka. Alemana. Dan lihat nih. Wartomi ko na baca ternyata na boleh ratan na ulo na nyo otomatik ya. Wala nga ako na boleh kita na ulo na otomatik ya. Nakanaan Ustaz subatan resetan. Damakan ng resetan kakawin itu setan-setannya. Tidak ada itu setan Bapak Ibu sekalian. Dengarkan baik-baik. Setan itu tidak akan lari ketika Al-Quran diperlihatkan ini. Tapi setan akan lari ketika Al-Quran dibaca. Betul? Maka tidak cukup ketika Al-Quran hanya ditempel-tempel. Tidak cukup. Tapi tidak salah. Punanya pun tumai paeran pakali grafiknya warna-warna emas. Kenapa dibagi di boleh di bulan tamu bagus. Supaya kalau ada orang yang datang noseng karena ane batana bala pasti Islami. Ngapa banyak kali grafik? Betul tidak? Tapi hilangkan pemahaman Anda bahwa ia yang kaligrafia tulisan Arab karena pelari setan. Salah Bapak Ibu. Sampai-sampai ada Tommy yang tulis ayatul kursi. Allahu la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, pada tempel bukan pakai bunga. Bukan apa senyumnya? Nah, karena Ustaz sudah tangkap pakai besok setan. Oh begitu Kak. Pas tak buka pakai bunga, tak tolong ayatul kursi ya. Anta bagi setan. Mas tiba-tulalan, tak tahu gimana pakai buka. Itu kasih tak boleh ada suluk. Di mata suluk ni tak lupa una. Aman tapi
Iya ini kopi, balas setannya. Gara-gara apa? Gara-gara setan. Belum tidak? Maka kalau mau setan tidak masuk di rumah Bapak Ibu, baca Al-Quran. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Betul tidak? Membaca surah Al-Baqarah di rumah, insya Allah segala sesuatu yang membahayakan di rumah Bapak Ibu itu akan dihilangkan oleh Allah. Sahabat karena baca surah Al-Baqarah. Atau misalkan tinta madalek dan balata Bapak Ibu, karena itu biasa kutana kamane Ustaz. Apa itu Ustaz dibaca-baca Ustaz supaya antama tidak lekari wallah. Ang orang kutana kamane karena Ustaz. Nanjokan di balak Ustaz. Na bagi-bagi kamane udah lihat Ustaz. Biru-biru sembali bupe Ustaz. Langir naman sebedi oto Ustaz. Bagi pada lihat ng tao balak na iba. Ito yung kamu Ustaz supaya bagi kita lihat kung naman balak ko. Bukan awe ang macik Al-Quran. Surah apa? Surah Ar-Rahman. Bapak Ibu, mau masuk rezeki di rumah tak? Mau Bapak Ibu? Baca surah Ar-Rahman di rumah tak? Ternyata surah Ar-Rahman itu Bapak Ibu tidak hanya membuka rezeki, tetapi bisa membuka jodoh. Siapa tahu masih ada di sini yang belum laku, mama, belum mau nikah. Ya toh, nah karena guru tak dibaca ini, kiamat yang ditanu. Apa yang Ustaz? Satu, baca surah Ar-Rahman. Jadi pengen tak Ibu? Coba tante, coba anda pernah bukti? Pengen tak Ibu? Yang kedua, satu, baca surah Ar-Rahman. Yang kedua, suruh jaga semen subuh. Tengah salah pada bawah, kalian goyang. Betul? Yang ketiga, kila yuloe panai. Betul tidak? Tama kalau yang dipadamkan kok, namanya air lumutun di. Ini mana kami? Sesajen. Betul ya? Kurtusin aja nih. Bapak Ibu mata sila sama dalam mata. Gara-gara Jadi Pak tanah Ibu gue terus baca Al-Quran. Termasuk almarhum ini bacakan Al-Quran. Maka saya nanti mengajak kepada kalian jadi nanti pada saat umrah kalian untuk umrah kedua ketiga keempat kelima silahkan pilih mana umrah badal yang kita berikan untuk almarhumah istri itu. Karena kami itu dirayak ada taklaimnya namanya sekali bayar umrahnya berkali-kali. Satu kali kita umrah kita bisa umrah gratis sampai 5 kali Bapak Ibu. Dan itu difasilitasi sama travel mulai busnya dan pembimbing. Sampai-sampai ada jamaahku Bapak Ibu satu kali dia umrah sampai 12 kali melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah. Maka kesempatan Bapak Ibu kita bisa umrahkan diri kita satu, umrahkan bapak kita yang sudah meninggal, umrahkan orang tua kita yang sudah meninggal, mungkin ada sepupu yang kita mau umrahkan, boleh. Jamaah yang sama dirahmati Allah. Atau mungkin ada jamaah sekalian yang mau diumrahkan, mau dibadalkan umrahnya orang tuanya, silahkan hubungi saya. Gratis Ustaz? Tidak, bayar. Berapa dibayar Ustaz? Tergantung situasi dan kondisi. Una bang melua, tak jalan bayar. Tak berapa Ustaz? Itu bisa maksimal sampai 2.500.000. Bapak Ibu lengkap dengan sertifikatnya yang ditanda dia jalan di masuk tadi. Masjidil Haram Makkah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Nah itu atau badan haji juga boleh Bapak Ibu. Tapi kan jalan ruang bulan 5 juta. Alhamdulillah. Bacakan Al-Quran untuk orang tua ini Pak. Alhamdulillah. Kalau dibacakan Al-Quran Masya Allah luar biasa pahalanya. Nah karena kita mengqara'a harfun min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf di Al-Quran falahu bihi hasanun, diberikan dia satu kebaikan. Wal hasanu asyri amsalha, dalam satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, alif lam mim kata Nabi itu bukan satu huruf, melainkan walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim berapa hurufnya Bapak Ibu? Berapa nih? 3. Jadi baru saja 3 dibaca huruf sudah 30 pahala yang kita berikan untuk orang tua. Iya. Jadi pernah malas-malas ngaji, kamu mau coba cetak ngaji Bapak Ibu. Yang penting gue bagi pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir
ngaji. Banyak yang sedikit daripada kau tanya. Betul tidak? Sedikit demi sedikit lama-lama akan jadi banyak. Hari ini masih sedikit Pak, dibaca Al-Quran untuk diberikan pahalanya untuk orang tua. Masih satu ayat, besok jadi satu halaman, besoknya jadi satu lembar, besoknya jadi 2 lembar, besoknya semakin asik menjadi 5 lembar 1 juz sampai menjadi 30 juz. Berapa pahala yang didapatkan oleh orang tua? Alhamdulillah. Di kampanye karena nanti asal nama kita dilipat tamatkan Al-Quran itu ada. Tinggal calling saya suruh ngasih santri ku ngaji. Saya pagi selesai 30 juz. Yang penting ada kembali ke rumah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu ini saya perkenalkan ya Bapak Ibu ini santriwatinya tidak ikut. Jadi kita baru bangun pondok pesantren bersama dengan keluarga besar Haji Muhammad Ja'far. Di bawah sana Bapak Ibu 1 tahun pesantren ini kita bangun. Dan Alhamdulillah tahun ajaran baru ini baru kita buka menerima santri dan santriwati baru. Dan Alhamdulillah di ikhtiar kami pertama akan membuka penerimaan santri dan santriwati baru. Sempat bertanya keluarga, nenek jadi santri tamak bukan haji. Unania mau sampulan daftar lagi bukan pesantren. Tapi Alhamdulillah setelah kita daftar 1 demi 1 datang mendaftar Bapak Ibu. Setelah kita buka pendaftaran 1 demi 1 datang mendaftar dan hari ini berjumlah 34 orang. Alhamdulillah. Doakan kami Bapak Ibu. Mudah-mudahan insya Allah pondok pesantren modern Al-Aqsa ini akan terus berkembang sesuai yang diharapkan oleh para masyarakat semua. Amin. Amin ya Rabbal. Ini Lonrong ini sudah berapa yang pesantren? 2. Belum berapa? Lama-lama ini akan jadi desa santri. Amin. Amin ya Rabbal. Ya. Nah itu. Jamaah tazkirah sama dirahmati Allah. Alhamdulillah. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut apa nih? Sarapan nih. Lanjut ini. Jamaah tazkirah. Ya lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi baca Al-Quranul Karim. Dibaca Al-Quranul Karim Bapak Ibu. Kirimkan pahalanya untuk almarhum yang meninggalkan kita Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, saya yakin Bapak Ibu setiap hari Jumat, setiap hari Senin, maka orang tua kita akan berbahagia menerima pahala-pahala yang telah kita kirimkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga insya Allah almarhumah ini kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kembali kepada Allah dalam keadaan istiqamah, salatnya, puasanya, silaturahminya, dan seluruh amalan-amalan yang lainnya, sehingga insya Allah tidak ada balasan yang Allah akan berikan kepada almarhumah selain daripada Allah memasukkan beliau ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya kira demikian ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah semoga di lain kesempatan, di lain waktu, di lain acara Allah akan kembali mempertemukan kita. Minallahil musta'an wa alaihi tuklan billahi taufiq wa sa'ada wallahul hadi ila sabilil mustaqim. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, kalau minallahil musta'an wa alaihi tuklan itu berarti alumni DDI. Ya toh, kalau dia bilang wabillahi taufiq wa sa'ada berarti itu alumni Asadiyah. Ya, pokoknya alumni Asadiyah. Kalau ada yang tutup ceramahnya dengan kalimat wallahul hadi ila sabilil mustaqim, berarti itu dari pondok pesantren modern Al-Aqsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah tazkirah, saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul hadi ila sabilil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita tutup dulu dengan doa ya. Baru punanya dan diangka lumayan kayak ya, tapi doa tua. Bapak Ibu sekalian, kita awali doa ini dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan kita lanjutkan dengan surat Al-Ikhlas 3 kali dan kemudian kita berdoa bersama-sama. Bila hadhihi dunia almarhumah Hajjah
حمد الناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم اغفر لها اللهم ثبتها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه. Demikian ceramah yang disampaikan oleh